warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, karunia yang sangat banyak sekali, sehingga kita dapat melakukan berbagai kehidupan, berbagai aktivitas atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlebih kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Abdul Rahman SAG akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul i'tikaf. Kata-kata i'tikaf berasal dari bahasa Arab yang artinya berdiam diri. Kita melakukan i'tikaf atau berdiam diri dalam masjid dalam rangka berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah Baitullah. Masjid adalah rumah Allah, tempat kita mengadukan, menceritakan perihal keadaan kita untuk menenangkan jiwa dan diri kita. Apalagi sekarang kita berada dalam bulan suci Ramadan. Banyak hal-hal yang ingin kita ceritakan, banyak hal-hal yang ingin kita kadukan, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Adapun cara-cara kita beriktikaf, yang pertama, kita berniat dulu. Berniat dalam hati, sengaja aku beriktikaf untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, kita hendaknya bersuci. Suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Kemudian kita memakai pakaian yang suci juga. Lalu kita masuk ke dalam masjid, lalu melakukan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Setelah itu kita melakukan sholat tahiyatul masjid, kita berzikir kepada Allah, duduk bersimpuh menghadap kiblat, memohon kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, dan boleh juga membaca buku-buku fikih, buku agama yang menghubungkan dengan untuk mensiarkan untuk jihad agama kita. Kaum muslimin yang berbahagia, target dari i'tikaf pada bulan Ramadan adalah agar kita di malam 21 sampai malam 30 yang disebut dengan 10 malam terakhir Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan? Iya. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun, hampir 80 tahun. Jadi umat Islam mengintai-intai malam Lailatul Qadar itu supaya tidak tertidur, supaya tidak bangun dan mengencangkan ikat pinggang. Makanya umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid 10 malam terakhir. Siapa saja yang boleh beriktikaf? Dalam beriktikaf boleh laki-laki, boleh perempuan. Tetapi kalau perempuan haruslah seizin suaminya. Beriktikaf harus betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Tidak seperti yang sebagian dilakukan oleh kalangan umat Islam. I'tikaf hanya dijadikan sekedar rutinitas. Dia pergi ke masjid, lalu bercerita, bercengkrama, kadang-kadang menceritakan dunia, kadang menceritakan pekerjaan, lalu tidur. Nanti jam 2 malam sholat sunat 2 rakaat, setelah itu tidur lagi, sahur. Itu tidak akan membawa manfaat yang banyak. Padahal dengan i'tikaf itu, biarlah i'tikaf kita itu tidak terlalu lama, walaupun hanya mungkin 2 jam, 3 jam, tetapi waktu beriktikaf itu kita dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Dan jika kita sudah
buang air kecil atau lepas wudhu kita, batal wudhu kita, maka kita perbaharui i'tikaf kita kembali. Begitulah yang diajarkan oleh agama. Kaum muslimin yang berbahagia, Aisyah, istri Rasulullah, pernah menginginkan untuk ikut beriktikaf bersama Rasulullah, dan Rasulullah membolehkan. Dan berarti wanita boleh beriktikaf. Kaum muslimin yang berbahagia, karena iktikaf ini merupakan pahalanya luar biasa, sangat besar sekali. Apalagi di bulan suci, kita ingin sebagai seorang hamba ingin betul-betul mendekat diri kepada Allah SWT tanpa ada gangguan suara apapun, tanpa gangguan apapun, sehingga kita betul-betul hanya antara kita dan Allah SWT saja. Sehingga diharapkan dengan kita beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah, hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci, dan kita betul-betul merasakan keagungan Allah SWT dan menganggap diri ini memang kecil, dan kita hendaknya beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah SWT. I'tikaf adalah salah satu cara yang sangat baik, yang sangat efektif untuk melakukan ibadah penghambaan diri kepada Allah SWT. I'tikaf dalam arti sempit, melakukan i'tikaf di bulan suci Ramadan. Ada yang melakukan 10 hari berturut-turut, dari pagi, dari siang sampai malam. Ada yang malam saja dan paginya mereka melakukan ma'isyah, yaitu mencari nafkah. Dan ada pula yang mereka i'tikaf pada malam hari beberapa jam saja, dan itu tergantung kepada pribadi masing-masing, ke waktu yang ada, kesempatan yang ada, kemampuan yang ada, keimanannya. Sesuai dengan hajat dan keinginan, sebanyak apa yang mampu kita lakukan, segitulah yang dapat dilakukan oleh kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mencoba untuk melakukan beriktikaf, walaupun dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita mulai beriktikaf dari hal kecil sebelum azan sholat fardu. 30 menit sebelum azan kita wudhu, lalu kita sholat tahiyatul masjid, lalu kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan khusyuk tanpa ada gangguan apapun. Lalu kita hanya diri kita dan Allah saling berbicara, saling dan bermohon kepada Allah SWT. Walaupun kita tidak mendengar Allah bicara, tapi seolah Allah telah mendengar. Allah betul-betul mendengar apa yang kita bicarakan, apa yang kita minta kepada Allah SWT. Dan jika yang 5 waktu ini kita bisa melakukan i'tikaf sebelum sholat fardu 30 menit atau setelah sholat fardu 30 menit, insya Allah untuk kelanjutannya beriktikaf sehari suntuk, semalam suntuk Ramadan, tentu tidak akan menjadi halangan apapun, karena iman sudah terbangun. Insya Allah, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan penuh dengan iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan dosa terlalu. Semoga kita menjadi orang-orang yang ampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.